bersama ilmu balaghah yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang musnad yang sebelumnya sudah kita pelajari ilmu musnad ilaih. Itu kita mulai dengan membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Untuk kemarin kita ulang kembali. Kemarin sudah kita bahas ya tentang musnad ilaih. Mungkin untuk ke depan biar lebih mantap, setelah saya jelaskan musnad ini juga, saya minta kalian juga ada yang presentasi ya tentang contoh-contoh dari musnad ilaih dan musnad dalam menganalisa suatu ayat, diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quran ya. Dari ayat-ayat kauniyah nanti saya juga akan mintakan kalian bisa untuk dalam kerja kelompok dan sebagainya, bisa nanti kalian kerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya mungkin masing-masing kelompok cuma 2 orang ya. Nanti yang satu membahas tentang musnad ilaih, yang satunya mungkin bahas tentang musnad, seperti itu. Biar nanti lebih maksimal lagi, karena biar bukan saya saja yang hasilnya yang presentasi gitu. Biar kalian juga ikut mempresentasikan apa yang kalian temukan dalam Al-Quran maupun hadis tentang musnad ilaih dan musnad. Oke, saya ulangi kembali materi kita yang kemarin tentang musnad. Kemarin sudah kita bahas tentang musnad ilaih. Musnad ilaih itu kemarin apa ya? Kemarin udah bahas ini ya. Subjek. Ya, subjek. Contohnya apa saja? Siapa ya? Saya ingin menunjuk Salsabila. Contohnya apa aja? Salsabila ada? Salsabila nggak ada ya? Nasfa. Naswa? Iya, Ustaz. Gimana? Contohnya apa saja? Fa'il, Ustaz. Ya, contohnya. Contoh dari fa'il. Koma Zaidan. Mana fa'ilnya? Zaidan. Zaidun. Ya, Zaidan. Oke, Nasfa sudah. Yang nggak ada tadi Salsabila ya. Salsabila mungkin ada orangnya tapi nggak ada suaranya. Salsabila aja, Ustaz. Ada 2. Oh, Salsabila Meutia. Ada. Konten. Oke, contoh selain fa'il, apalagi? Salsabila. Kalau gitu, khotrin nada. Khotrin nada. Asma'un nawasih. Ya, contohnya. Kana Muhammadun Naimun. Naiman, oke. Karena Muhammadun Naiman. Mana ininya? Apa musnad ilaihnya? Muhammadun. Oke. Muhammadun. Itu musnad ilaihnya. Oke. Contoh selain ini. Coba. Sri Wulan. Sri Aulan. Sri Aulan. Sri Asih Wulandari. Selain fa'il, terus asma'un nawasih. Apa? Ya.
Silahkan. Selain asmaul nawasih, selain itu fa'il, kemudian apa lagi? Ya. Sri Awulan. Oh, Kak Irar paling. Octavia. Octavia Nur Rahmadani. Iya, Ustaz. Apa? Itu Ustaz yang donantu itu. Itu yang mana itu? Yang mana? Oke, Syarifah. Ustaz. Selain fa'il, ism nawasih, apa lagi? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Oke, contohnya. Di Alkitabu. Wudi'a al-kitabu. Oke, wudi'a al-kitabu. Wudi'a al-kitabu. Tadi Syarifah ya. Syarifah. Oke, Lu'lu'us Syarifah. Oke. Lam Nabila Hartono ada? Lam Nabila Hartono. Oke, nggak apa-apa. Jaringan buruk nggak masalah. Nanti saya share juga materinya. Ini dari kemarin belum saya share karena belum selesai ini sampai yang musnad. Jadi kalau udah selesai baru saya share. Lama Nabila nggak ada. Lulatin Nabila tadi sudah ya? Belum. Lulatin Nabila. Apa selain ism nawasih, al-fa'il, tadi udah disebutkan naibul fa'il, kemudian apa lagi selain itu? Maf'ul lidonna. Maf'ul lidonna, bagus. Selain maf'ul lidonna, saya ingin bertanya lagi ke yang lainnya. Marelda tadi jin kayaknya. Mayang Delima. Mayang. Nohabanin. Tadi Ustaz. Ya, Nohabanin gimana? Soalnya yang mana Ustaz? Soalnya yang mana? Iya tadi soalnya. Selain ism nawasih, fa'il, tadi udah disebutkan sama teman-teman, naibul fa'il, kemudian dalam lagi menyebutkan maf'ul yang pertama dari dona, ya selain itu apa? Iya. Maf'ul lazim. Maf'ul lazim. Maf'ul lazim. Ada tuh. Nggak ada Ustaz. Enggak ya kok sama sebutkan. Oke. Pak dibantu Nur Ayu Rabiatul Himmah. Mubtada. Iya, mubtada. Benar. Mubtada itu termasuk dari musnad ilaih. Oke, saya sebutkan yang lainnya ini. Tadi yang belum disebutkan adalah maf'ul kedua dari aro. Aro'aitat tilmi dal farodho murattabatan itu belum disebutkan. Oke, ini macam-macam dari musnad ilaih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang musnad. Nah, musnad itu terbagi menjadi beberapa. Di antara contohnya adalah khobar, fi'il tam,
kemudian ism fi'il, mubtada wasaf, khobarun nawasih, maf'ul kedua dari zona, maf'ul ketiga dari aro, kemudian masdar yang menggantikan fi'ilnya atau al-masdar an-naib anil fi'il. Oke. Di antara macam-macam ini yang paling utama itu sebenarnya cuma dua toh, yaitu khobar sama fi'il tam. Udah ini toh, yang lainnya itu tambahan saja. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan contoh dari dua ini udah cukup sebenarnya. Yang lainnya ini hanya tambahan karena nanti biar nggak tahu kalau sudah biar tahu apabila sudah melanjutkan lagi ke tingkat yang selanjutnya dalam bidang balaghah dan kalian mengerti ilmu nahwunya secara versi lanjut ya. Nanti kalian akan paham bahwasanya ini yang ini juga ini termasuk bagian dari musnad. Namun intinya adalah di sini fi'il sama khobar ini. Khobar ini dianggap musnad itu dalam jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu memiliki dua rukun. Jadi tidak cuma jumlah ismiyah ya, semua jumlah itu baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah itu memiliki dua rukun. Rukun itu maksudnya adalah dua hal yang pokok yang wajib ada dalam suatu kalimat. Meskipun kalimat itu dikatakan salah satu rukunnya mahdhuf, tapi tetap itu ada. Mahdhuf itu bukan berarti nggak ada. Mungkin mahdhuf itu dia disamarkan, ditakdirkan atau dikira-kirakan. Tapi tetap ada. Nah, itu merupakan dua hal pokok yang harus ada dalam setiap kalimat dalam bahasa Arab. Karena kalau tidak ada itu tidak lengkap. Contohnya ini yang khobar. Ya. Di antara kalimat ini termasuk jenis kalimatnya adalah jenis kalimat jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Kira-kira kenapa ya? Iya benar, karena diawali oleh mubtada atau isim sebenarnya. Yang lebih pasnya diawali oleh isim. Setiap kalimat ya atau secara umum ya yang diawali oleh isim, diawali oleh kata benda itu rata-rata disebut dengan jumlah ismiyah. Dan isim yang berada di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Walaupun nanti ada juga terkadang isim yang mubtadanya taruh di belakang, tapi itu kan kasus-kasus tertentu. Namun secara umum kita anggap yang di awal itu sebagai mubtada. Secara umum itu. Lah, yang pertama ini mubtada. Kemarin sudah kita bahas ini ada termasuk musnad ilaih. Yang kedua ini disebut khobar. Dan khobar dalam bahasa balaghah ini disebut dengan musnad. Oke. Atau dalam kata lainnya dalam bahasa Indonesia musnad itu disebut dengan predikat. Oke, baik. Jadi begitu. Allah maha besar. Allah itu subjek, maha besar itu predikat. Ini juga Allah ini disebut musnad ilaih dengan qadirun. Qadirun maha berkuasa. Nah, qadirun ini disebut dengan musnad. Ini musnad ini berasal dari khobar. Jadi seperti itu. Itu dalam materi bahasa Arab ini kita harus memahami bahwa yang kita pelajari untuk balaghah ini adalah intinya, inti kalimat. Kalimat itu kan sejatinya kalau kita bicara dalam ilmu nahwu kayak ribet kan. Ada fi'il, fa'il, ada mubtada, ada khobar. Namun sejatinya itu semuanya dalam satu lingkup. Musnad ilaih dan musnad itu saja toh aslinya. Artinya dalam suatu kalimat itu tentunya harus ada dua hal ini, yaitu musnad ilaih dan musnad. Makanya disebut dengan rukun kalimat. Contoh yang lain ini hadara Muhammadun. Coba kalimat hadara Muhammadun ini kira-kira jumlahnya jumlah jenis apa ya? Kalimat jenis apa ya? Fi'liyah. Oke, bagus. Oke, jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah, Ulil? Karena diawali oleh fi'il. Bagus. Diawali oleh fi'il. Nah, sekarang pertanyaannya, kemarin sudah kita bahas ya tentang ini diantaranya. Ini contoh yang lain, namun susunannya tetap sama.
Muhammad itu sebagai apanya? Musnad. Musnad ilaih. Yakin? Musnad ilaih. Ya, yang benar musnad ilaih. Nah, kalau Muhammad itu musnad ilaih, berarti hadoro apanya? Mus. Musnad. Udah ya. Kalau kalau kan ada dua tuh dalam kalimat itu. Kalau nggak musnad ilaih, ya musnad itu kan. Ya. Kalau nggak musnad, ya musnad ilaih kan. Kalau Muhammad sudah diambil sama musnad ilaih, ini disebut sebagai musnad ilaih, maka hadoro apanya? Musnad. Ya musnad, gitu aja. Nggak usah bingung. Hanya memang susunannya dalam jumlah fi'liyah itu kebalik. Kalau jumlah ismiyah tadi kan, subjeknya di depan atau musnad ilahnya di depan, sedangkan setelah itu musnadnya atau predikatnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah enggak, justru kebalik ya. Predikatnya di depan, subjeknya di belakangnya. Artinya yang depan ini musnad, yang belakang adalah musnad ilaih. Nah, inilah yang hadoro ini fi'il. Dalam susunan jumlah fi'liyah, hadoro ini fi'il. Nah, fi'il ini dalam analisa balaghah itu di sini kedudukannya sebagai musnad. Ya, makanya kalau diterjemahkan musnad Muhammad telah datang. Dan Muhammad itu subjek, telah datang. Datang itu predikat. Semacam itu. Oke. Jadi intinya kita hanya ingin mengerti mana subjek, mana predikat. Biar kita tahu, oh yang jadi pokok bahasan itu apa gitu dalam suatu kalimat. Itu penting ini, esensi seperti ini atau semacam analisis seperti ini penting biar nanti kalian tidak salah paham atau salah tafsir dalam memahami Al-Quran. Meskipun udah ada terjemahannya. Oke. Oke, ada yang bisa memberikan contoh yang lain dalam bahasa Indonesia? Coba, saya ingin mengecek contoh yang lainnya. Revalina Estemat. Revalina, ya, sorry. Ya, Ustaz. Contoh bahasa Indonesia yang kayak gini. Ya. Nanti saya minta kamu menyebutkan mana musnadnya dalam kalimat itu. Tapi saya kemarin nggak ikut sampai akhir, Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting kan kamu tahu. Contohnya, Mm-mm. Ulil telah pulang. Ulil telah pulang. Oke, musnad ilahnya mana? Ulil Ulil, bagus. Musnadnya mana? telah pulang. Telah pulang, bagus sekali. Jadi musnad ilah itu subjek. Musnad itu predikat. Oke, kita bikin sederhana seperti itu biar tidak terlalu buat kalian bingung. Oke, Oktavianur udah, udah. Rifqah Aliyah Tamimah. Rifqah Aliyah Tamimah. Ada? Enggak, Ustaz. Ya, sebutkan contoh yang lain. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Silahkan. Bahasa Indonesia saja. Ya udah, bahasa Indonesia saja. Wulan sudah makan. Wulan sudah makan. Wulan atau Rifqah yang sudah makan? Wulan. Apa gimana, Ustaz? Wulan sudah gimana? makan. Wulan sudah makan. Wulan. Oke. Wulan sudah makan. Wulan apanya? Wulan musnad ilaih. Oke, Wulan musnad ilaih, bagus. Sudah makan? Musnad. Ya, pinter. Musnad. Nah, itu intinya tahu kan? Apa itu musnad ilaih dan musnad? Enggak, Ustaz. Oh. Oke. Sekarang Zawacindu. Prameswari Raharjo. Ya, Ustaz. Zawacindu Prameswari Raharjo. Oke.
Sebutkan contoh yang lainnya. Tadi jumlah fi'liyah rata-rata yang disebutkan teman-teman. Sekarang contoh dari jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia. Pintu telah dibuka. Itu fi'liyah juga. Dibuka. Apa coba? Ayo dalam bahasa Indonesia. Bingung Ustaz. Oke. Saya minta bantuan. Vanessa. Vanessa Aurelia Amanda. Vanessa nggak ada? Yusifa? Yusifa nggak ada? Suhaila Rahma? Suhaila? Nggih, Ada? Ustaz. Nggih. Oke, Suhaila. Sebutkan contoh yang Ada lainnya. Ustaz. Iya, sebutkan contohnya. Saya tahu Anda ada, tapi sebutkan contohnya. Contoh musnad mustatileh. Iya. Masih kurang paham Ustaz. Oke. Dalam bahasa Indonesia loh padahal. Berarti mungkin kurang begitu menyimak. Enggak apa-apa, wes. Yang lainnya, Siti Fadila Rahmah. Ada? Hadir Ustaz. Ya, sebutkan contoh yang lainnya. Jumlah ismiyah. Belum paham Ustaz. Iya, dalam bahasa Indonesia loh padahal. Saya nggak nanya ke bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, jumlah ismiyah. Dalam bahasa Indonesia. Nggak paham Ustaz. Nggak paham ya? Oke. Yang lain? Sarina Nur Hanifah. Ada Salsabila Rodotul Fardan. Nggak ada. Rahma Suraya Nur Hafidhoh. Rahma Suraya. Iya Ustaz. Ya, sebutkan. Yang bertanya, sebutkan apa Ustaz? Udah ditanya tadi. Buku kecil. Buku kecil. Oke. Bagus. Sekarang mana musnad ilahnya? Kuku. Musnadnya. Musnadnya kecil. Bagus. Oke, ya. Harus kira nggak ada. Naila Zakia. Oke, nanti aja yang lainnya. Kita lanjutkan lagi. Oke, selain ini, selain fi'il tam, terus khobar, ada lagi ism fi'il. Apa itu ism fi'il? Ism fi'il itu ism yang maknanya merupai fi'il. Contohnya ini, amin. Itu bukan fi'il,
juga bukan sepenuhnya isim, dianggap sebagai isim fi'il. Nah, mirip dengan isim tapi maknanya fi'il gitu. Jadi amin itu semoga Allah mengabulkan artinya. Berarti kan mengabulkan itu kan sebenarnya maknanya adalah fi'il, tapi di sini modelnya, fazenya itu seakan-akan ini adalah isim. Makanya disebut isim fi'il. Isim yang menyerupai fi'il. Karena maknanya makna fi'il, maka dia tentu punya fa'ilnya, punya semacam semacam yang menjadi subjeknya dari kalimat ini atau musnad ilaihnya. Jadi amin itu mungkin musnad ilaihnya nanti kita sebutkan adalah kata Allah, sedangkan aminnya ini artinya mengabulkan. Jadi ini amin ini disebut dengan musnad. Dia adalah isim fi'il. Dan musnad ilaihnya mungkin yang nggak disebutkan dari pembagian musnad ilaih yang sebelumnya, itu adalah Allah, tapi nggak disebutkan di sini secara gamblang gitu. Ya. Ada lagi contoh yang lain selain isim fi'il ini ya. Kalian mungkin pernah dengar kata gitu ya, dalam bahasa Arab ya, ada ehin, gitu ya. Itu artinya tambah lagi. Jadi ketika ada orang ngomong tambah lagi. Jadi kalau ada dapur, kalian pakai bahasa Arab gitu ya, kan mau nambah nasi atau nambah lauknya mungkin kayak ayamnya kurang satu gitu loh. Tambah lagi dan jajah namanya Jadi itu artinya nambah lagi gitu loh. Nah, itu isim fi'il. Jadi isim yang maknanya seperti fi'il. Selain itu ada lagi soh itu artinya adalah diam atau jangan berkata apa-apa. Untuk satu perkataan tadi ya, soh. Coba ini saya share. Bentar. Jadi contohnya seperti ini, umpamanya ada kata soh ya, soh. Soh itu kalau dalam tulisan bahasa Arab itu soh itu seperti ini, soh umpamanya, ini ya. Nah ini soh, seperti ini tulisannya. Guys, ya. Nah, kata soh ini bermakna diam. Diamlah atau jangan berkata apapun ya. Nah, ini termasuk juga di antara contoh dari isim fi'il. Berarti kalau dalam jenis dari musnad tadi, soh ini termasuk jenis musnad. Berarti jenis predikat gitu loh. Dan soh berarti kan yang musnad ilaihnya siapa ya? Anta berarti. Berarti soh ini adalah musnadnya. Ada lagi selain soh, ada lagi yang lainnya. Apalagi? Yaitu kata tadi yang saya sebutkan pertama ya. Artinya minta lagi. Ada lagi selain kata ada lagi namanya mah. Mah itu cukup. Mah cukup atau jangan berbuat lagi. Atau mah atau cukup atau jangan berbuat. Hanya ketika kata-kata ini mungkin pernah didengar orang Jawa ngomong jadi moh. Moh aku, moh.
mungkin orang Jawa dulunya mendengar dari kata Arab ya. Kata Arab ini ada kata mah. Mah itu artinya adalah jangan dilakukan lagi atau jangan berbuat lagi atau cukup. Lah kata mah. Ini juga isim fi'il. Berarti ini termasuk dengan dianggap sebagai predikat atau musnad. Ya. Mah, soh. Itu ada beberapa hal kayak gitu dalam kalimat bahasa Arab. Oke, saya lanjutkan. Selain isim fi'il ini, ada lagi isim fi'il yang lain. Bukan isim fi'il, tapi contoh yang lain dari musnad. Yaitu ini. A'arifun akhuka qadrul insaf. Mubtada wasaf. Mubtada, tapi mubtadanya ini wasaf. Justru dia itu sebenarnya bukan mubtada aslinya. Tapi dia itu wasaf dari mubtada gitu. Atau sifat dari mubtada gitu. Nah, atau mungkin bisa disebut juga dia khobarnya mubtada aslinya itu. Tapi dalam jumlah ini dia adalah termasuk bagian dari jumlah ini jumlah istifhamiyah ya. A'arifun akhuka qadrul insaf ya. Di sini yang menjadi musnad adalah arif. Aslinya gini kan, akhuka arif. Hal akhuka arifun gitu aslinya gitu. Jadi akhuka ini mubtada'nya arifun ini khobarnya aslinya begitu. Tapi di sini karena dibalik jadinya ini yang jadi mubtada' wasaf. A'arifun akhuka qadrul insaf. Jadi arif ini disebut juga musnad. Kalian kalau tidak paham yang materi yang ini karena ini tingkat nahwu lanjutan tidak masalah. Yang penting kalian memahami tadi antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Yang jelas jumlah ismiyah itu yang menjadi musnad itu apa? Kalau jumlah ismiyah yang menjadi musnad apa ya? Khobar. Bagus. Kalau jumlah fi'liyah yang menjadi musnad apanya? Fi'il. Bagus. Ya. Yang penting itu aja. Udah. Kalau paham itu udah cukup. Yang ini nggak perlu paham, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu saja. Kemudian, karena Muhammadun Na'iman. Kira-kira yang menjadi musnad yang mana ya? Naiman. Iya. Dia adalah musnad. Kenapa? Karena dia adalah khobar kana. Kalau kemarin sudah kita bahas bahwasanya Muhammad itu isimnya kana dan dia sebagai musnad ilaih, maka Na'iman ini juga sebagai musnadnya. Karena artinya begini. Muhammad sedang tidur. Jadi Muhammad subjeknya sedang tidur. Tidur itu predikat. Jadi termasuk khobarun nawasikh. Ya, khobarun nawasikh termasuk bagian dari musnad. Oke, contoh berikutnya. Dzonantu aliyan hadiron. Ya, Ali hadir. Kalau Ali kemarin adalah sebagai musnad ilaih, maka hadiron sebagai Musnad. bagus. Oke, berikutnya. Araita tilmidal wajiba muhimman. Al-wajib itu sebagai musnad ilaih, maka muhimman sebagai Musnad. bagus. Itu adalah maf'ul ketiga dari aro. Ya, saya memperlihatkan murid itu bahwa tugas itu penting atau kewajiban itu penting. Jadi kewajiban itu atau tugas ini adalah musnad ilaih atau subjek, sedangkan penting itu adalah predikat atau di sini disebut dengan musnad. Oke. Berikutnya sa'yan fil khair. Ini masdar tapi dia menjadi pengganti dari fiilnya. Fiilnya nggak ada di sini. Tapi ada masdarnya, maka masdar ini sebagai pengganti naib anil fi'il. Seperti di kelas, kalian kalau di kelas dulu awal-awal diperintahkan oleh Pak Umbaran untuk mengucapkan kata julusan, iyaman itu kan, itu aslinya adalah masdar. Tapi kok dilakukan ayo? Masdar kan bukan fi'il amr kan? Nah itu masdar yang menggantikan fi'ilnya atau fi'il amr. Nah masdar yang menggantikan fi'il itu juga dianggap sebagai musnad. Sa'yan fil khair. Terus musnad ilaihnya mana?
muqaddar. Musnad ilaihnya itu mahdhuf di sini, nggak ada di sini. Itu adalah anta, takdirnya kamu. Berarti sa'yan fil khair, berjuanglah kamu dalam kebaikan. Atau bersungguh-sungguhlah kamu dalam kebaikan. Nah, ini. Ya. Jadi ini termasuk musnad. Oke. Ringkasannya untuk musnad itu adalah pertama khobar, kemudian fi'il, ism fi'il, mubtada wasaf, khobarun nawasih, maf'ul kedua dari donna, maf'ul ketiga dari aro, kemudian masdar an-naib anil fi'il. Kata julusan itu musnad termasukan. Terus syukron itu juga musnad gitu loh. Menggantikan apa fi'ilnya. Syukron, julusan, kiaman. Apalagi dalam upacara itu ada salaman. Bukan salaman terus bersalaman tuh enggak. Salaman itu ya hormat. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insyaallah mboten. Tidak ada? Jadi ini ya bagiannya ya dari musnad ya, subjek ya. Oke, nanti saya akan bagikan ini apa filenya jadi PowerPoint saya, namun mungkin setelah selesai ya biar nanti lebih lengkap. Gitu. Semuanya nanti saya bagikan. Terus untuk modul kedua nanti juga akan saya bagikan nanti. Untuk sementara waktu ini kerjakan dulu modul yang pertama itu sampai terakhir. Karena kemarin berapa itu yang sudah dikerjakan dari nomor 1 sampai 11 kan. Habis ini nanti bisa dikerjakan 12 sampai terakhir itu. Nah, untuk tugas ke depan, untuk pertemuan berikutnya, saya minta nanti ada presentasi. Presentasi apa? Tentang contoh dari musnad ilaih dan musnad. Ya, contoh dari musnad ilaih dan musnad juga sebelumnya sudah kita bahas tentang fasohah kan. Saya ingin kalian juga memberikan contoh dari fasohah. Baik fasohah mufrad, fasohah murakkab, maupun fasohah mutakalim. Contohnya apa? Selain yang saya sebutkan di buku maupun bukan di buku, di presentasi saya. Mungkin bisa dilihat di beberapa kalau itu terlalu sulit ya kalian nanti malahnya. Oh, enggak usah, Wes. Jangan yang fasohah enggak usah. Cukup musnad sama musnad ilaih aja nanti biar enggak banyak tugas. Musnad sama musnad ilaih ya. Nanti sebutkan contohnya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia ya. Berkelompok 2 orang, enggak usah banyak-banyak, cukup 2 orang. Nanti mungkin contohnya Ulil sama kakaknya Lulu'ah, Nabila mungkin. Terus Nur Ayu sama adiknya Revalina mungkin. Terus Syarifah sama kakaknya Rahma, Suroya, seperti itu. Nanti bisa berdua biar lebih jelas. Nanti sebutkan contoh dari musnad ilaih dengan musnad tadi ya. Dalam berbagai macam bahasa dan kalian boleh kaji menggunakan ilmu balaghah tadi. Oke, itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan. Kondisi memang seperti ini, jadi tetap bersabar, tetap dijaga imunnya, dijaga keamanannya, dijaga imannya, wiridnya, doanya, jangan lupa. Doa pagi itu banyak-banyak istighfar, sholawat sama tahlil, begitu juga sore hari banyak-banyak istighfar, sholawat dan tahlil, dan mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah ya. Tentu kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin wa la'afu minkum Allahumma afiq ila muqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan Ustaz.